Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Selamat pagi juga para wali murid yang luar biasa hebat. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada PJJ kali ini kita masih membahas pelajaran 3, Aku Anak Soleh bagian 2, yaitu bagian hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, dan juga santun dan menghargai teman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi masa depan kita, ilmu yang bisa menyebabkan kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kali ini, di video ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Apa sih hormat dan patuh? Hormat dan patuh adalah sikap menghargai seperti ta'zim dan khidmat terhadap orang lain. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah salah satu perintah Allah yang langsung Allah sampaikan melalui firman-Nya, yaitu Quran Surat Luqman ayat 14. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang telah berjasa kepada kita. Beliau yang telah memelihara kita dari sejak kecil, dari sejak kita tidak bisa apa-apa sampai kita bisa apa-apa, dari kita tidak punya apa-apa sampai kita bisa mempunyai apa-apa. Itu semua adalah jasa dari orang tua. Oleh karena itu, sebagai bentuk salah satu membalas jasanya adalah menghormati dan patuh kepada kedua orang tua, meskipun secara perhitungan kita tidak akan mampu bisa membalas jasanya. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kemudian, bagaimana sih cara kita menghormati kedua orang tua? Tentunya tidak cukup dengan ucapan saya hormat, saya patuh, itu tidak cukup. Karena sejatinya sikap menghormati dan patuh itu harus dituangkan dengan perbuatan kita. Di sini ada beberapa contoh cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Dengarkan ketika orang tua menasihati kita. Jangan kita jawab kalau tidak ditanya. Dengarkan saja. Jangan sampai kita memotong pembicaraan beliau. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Setiap orang tua pasti mempunyai harapan, mempunyai anak yang soleh. Itu harapan yang paling dinanti-nanti dari orang tua.
Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memenuhi harapannya, yaitu belajar menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang taat kepada Allah dan selalu berusaha menyelesaikan kewajibannya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban sekolah dan kewajiban lainnya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Nah, arti sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu banyak membuang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita mampu mencuci piring, cuci piring. Kalau kita mampu menyapu, menyapu. Kerjakan sesuai kemampuan kita. Nah, kemudian yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya sebagaimana doa yang sudah sering kita baca, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ini kita selalu baca, khususnya setelah kita menunaikan sholat 5 waktu. Karena salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah ketika setelah mengerjakan sholat. Selain orang tua, orang yang harus kita patuhi dan kita hormati adalah guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh pada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua ketika kita di sekolah. Orang tua memberi kita apa-apa sebelum kita mempunyai apa-apa. Orang tua mengajari apa-apa sebelum kita tahu apa-apa. Dari mulai merangkak sampai berjalan kita diajari orang tua. Jadi secara garis besar, orang tua memberi apa-apa sebelum kita mempunyai apa-apa dari segi zahir, makanan, pakaian, cara berangkat, cara berjalan. Kalau guru memberikan apa-apa sebelum kita tahu tentang apa-apa dari segi ruh, segi batin. Kita mungkin dulu belum bisa membaca Al-Quran. Dengan adanya guru, kita bisa belajar Al-Quran. Kita tidak bisa berhitung, diajari berhitung oleh guru. Kita tidak bisa membaca, diajari membaca oleh guru. Oleh karenanya, dengan hal itulah kita diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi guru. Nah, berikut ini ada beberapa contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Coba silahkan kalian lihat. Kalian pelajari, kalian baca dengan sesama. Di situ ada beberapa hal yang penting, yang mungkin yang sering kita lalai saat guru sedang mengajar. Banyak, bahkan kita itu sering saat guru mengajar, perhatian kita itu nggak tahu kemana. Kadang kita malah ngobrol dengan teman, kadang kita malah main-main bolpen, main-main buku dan lain sebagainya. Kalau seperti itu keadaannya, maka berarti kita belum punya hormat kepada guru. Agar kita benar-benar hormat kepada guru, usahakan yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kita usahakan duduk dengan tenang ketika guru sedang mengajar. Ketika guru sedang berbicara, usahakan jangan memotong pembicaraannya. Ketika kita bertemu dengan guru, berilah salam terlebih dahulu. Ada tugas dari guru, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pembahasan yang kedua dalam video ini adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan,
dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Bersikap santun terhadap orang lain adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, manusia itu punya dua hubungan secara garis besar. Hubungan dengan Allah atau sering disebut dengan hablum minallah, dan hubungan dengan manusia yang sering disebut dengan hablum minannas. Yang mana dari dua hubungan ini harus sama-sama kita jaga. Hablum minallah, cara menjaganya dengan cara kita taat atau takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan hablum minannas, hubungan dengan manusia, cara menjaganya salah satunya adalah dengan cara bersikap santun. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap santun. 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis berseri-seri saat bertemu. Sini tampilkan wajah yang bermuka manis berseri-seri, riang, gembira di hadapan saudara kita. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah yang penuh kesah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, menghindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, baik kaya, miskin, normal, cacat, caka, buruk, bangsawan maupun rakyat jelata. Kita jangan memilih-milih dalam berteman. Kemudian yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Jangan kita suka mencela teman kita, mencela orang tuanya, mencela saudaranya. Itu sangat menyakitkan. Bayangkan apabila kita ingin mencela teman kita, bayangkan apabila itu terjadi dengan diri kita. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja teman. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Yang kedelapan, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Yang 10, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung kepada teman kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah PJJ pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dari yang kita sudah ajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tugasnya adalah kerjakan tugas Ayo Berlatih pada halaman 32 yang berjumlah 8 soal. Tugas tersebut kalian salin ke dalam buku dan tulis jawabannya juga. Setelah itu kalian foto, kirim melalui link. Usahakan foto tidak lebih dari 5. Demikianlah keseluruhan PJJ pada kali ini. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka. Semoga kita selalu diberi semangat untuk belajar meskipun melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dari Pak Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.